Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian semua? Cici berharap kita semua diberikan kesehatan di rumah masing-masing ya. Apakah sudah mulai merasa bosan tinggal di rumah selama kalau Cici sudah ada di rumah itu kurang lebih hampir 1 bulan tidak keluar sama sekali. Tapi biarlah adik-adik, dalam kondisi apapun kita boleh tetap bersyukur ya. Setidaknya Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai dengan saat ini. Adik-adik, hari ini kita akan memulai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau belajar dari sebuah tokoh Alkitab yang kiranya nanti memberikan kepercayaan kita lebih baik lagi kepada Tuhan kita. Tapi sebelumnya, Cici Adel undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu, biar Tuhan yang memimpin renungan kita pada hari ini. Kita sama-sama berdiri ya. Doanya akan Cici Adel pimpin, kalian boleh berdoa dalam hati. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan kami yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini pun Engkau masih memberikan kami berkah yang begitu luar biasa. Kami masih boleh bangun dalam kondisi tubuh yang sehat Tuhan. Kami masih boleh Kau berikan keluarga yang mengasihi kami. Dan kami masih boleh bersama-sama tinggal di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai renungan kami pada hari ini. Mohon Tuhan pimpin kami Tuhan. Berikanlah kami mulut yang ingin memuji nama Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan Yesus memberikan kami telinga seperti murid yang mau mendengarkan perkataan dari gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Silakan adik-adik boleh duduk kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita hari ini akan memulai renungan kita. Sebelumnya adik-adik, Cici Adel ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu pujian ya. Judulnya adalah Waktu Kau Takut. Adik-adik, apakah sudah ada yang belajar di rumah? Karena lagu ini adalah lagu yang ada di dalam kidung Aku Senang Menyanyi ya. Cici Adel akan praktekkan terlebih dahulu lagunya ya, dengan agak pelan. Setelah itu kalau adik-adik sudah tahu, boleh bernyanyi di rumah masing-masing ya. Waktu kau takut bagai gunung merintang, sabar menanti Tuhan, doa dengan tulus. Bukan kapak terbanglah, terbang yang tinggi, terbang haleluya terbang, gunung pun nampak kecil. Bagaimana adik-adik? Tahu kan pujian ini? Yuk kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini ya. Adik-adik harus bernyanyi di rumah ya. Walaupun Cici nih nggak bisa lihat adik-adik ya, tapi Tuhan mendengar puji-pujian kita ya. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. 1, 2, 3. Waktu kau takut bagai gunung merintang, sabar menanti Tuhan, doa dengan tulus. Bukan kapak terbanglah, terbang yang tinggi, terbang haleluya terbang, gunung pun nampak kecil. Sekali ya. Waktu kau takut bagai gunung merintang, sabar menanti Tuhan, doa dengan tulus. Bukan kapak terbanglah, terbang yang tinggi, terbang haleluya terbang, gunung pun nampak kecil. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Wah, dari pujian tadi dikatakan bahwa waktu kau takut bagai gunung merintangmu, sabar menanti Tuhan, doa dengan tulus. Adik-adik, Cici mau bertanya ya, apakah hari ini adik-adik sudah berdoa ya, meminta perlindungan dari Tuhan agar Tuhan boleh segera menyembuhkan dunia kita dari virus ini? Apakah sudah berdoa masing-masing di rumah? Oh ya, kalau sudah berdoa puji Tuhan ya. Yang belum, mulai sekarang harus berdoa ya, mendoakan agar dunia kita ini boleh sembuh. Siapa yang bisa menyembuhkan dunia kita ini? Dengan pertolongan Tuhan Yesuslah dunia ini bisa sembuh adik-adik. Nah adik-adik, hari ini
ya kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab ya. Tokoh Alkitab itu mengalami kejadian yang sama seperti pujian kita tadi ya. Dia mengalami ketakutan seperti gunung tinggi menghadang dia. Lalu dengan berdoa, dengan percaya pada Tuhan, gunung itu pun nampak kecil dan hilang. Nah, adik-adik penasaran? Atau ada yang sudah bisa menebak siapa tokoh Alkitab yang hari ini akan Cici bagikan untuk kalian semua? Belum ada? Kalau belum ada, kita mau sama-sama dengar ya. Tapi sebelumnya Cici Adel undang kalian kembali. Kita mau sama-sama berdoa. Kita doa Bapa kami ya. Kalau tadi doanya Cici Adel yang pimpin, kalian doa dalam hati. Kalau sekarang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama keluarkan suara kita. Kita doa Bapa kami. Kalau yang bisa bahasa Inggris, doakan dalam bahasa Inggris. Kalau yang bisanya yang bahasa Indonesia, doakan dalam bahasa Indonesia. Cici Adel akan pimpin kalian dengan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau doa Bapa kami. Doanya pelan-pelan ya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oh ya, kita belum kenalan ya. Perkenalkan, nama Cici adalah Cici Adel ya. Saat ini kalau yang mau ketemu Cici Adel, boleh datang ke Gereja Wisjati cabang Daan Mogot ya. Di situ biasanya Cici Adel beribadah dan rutin melakukan ibadah Sabat di Gereja Wisjati cabang Daan Mogot. Adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus, Cici Adel mau mulai cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang tadi Cici Adel bilang ya, Cici Adel akan membawakan cerita seperti dengan pujian yang kita nyanyikan tadi ya. Membawakan cerita tentang seseorang yang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, seperti gunung besar menghadang di depan dia ya. Adik-adik, pada zaman dahulu ya, ada seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Raja Yosafat ini adalah raja yang memerintah di kerajaan Israel. Nah adik-adik, zaman dulu seperti yang sudah diceritakan oleh Alkitab, kerajaan Israel itu ada yang memimpin, raja yang memimpinnya ada yang takut akan Tuhan, ada juga yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah kepada Baal-Baal atau kepada batu berhala ya. Nah, Raja Yosafat ini adalah salah satu raja di kerajaan Israel yang takut akan Tuhan ya. Jadi dia beribadah kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Allah ya. Nah adik-adik, suatu hari ya, ada dua bangsa besar yang ingin berperang melawan Raja Yosafat ini. Siapa sajakah bangsa itu? Ya, bangsa itu yang pertama adalah Bani Amon ya. Lalu yang kedua adalah Bani Moab. Wah adik-adik, dua bangsa ini bukan bangsa yang kecil ya. Bangsa ini adalah bangsa yang cukup besar. Apalagi ya, mereka ini bersekutu ya, bersatu untuk melawan raja siapa tadi? Ya, Raja Yosafat. Wah adik-adik ya, ketika Raja Yosafat ini mendapat kabar, Rajaku ya. Rajaku Yosafat ya. Aku melihat ya, di seberang sana Bani Amon dan Bani Moab ini sedang bersekutu. Mereka ingin berperang melawan kerajaan kita. Wah, adik-adik ya. Apa? Kata Raja Yosafat ya. Apa yang kamu katakan ya? Iya, Tuanku Raja. Bani Amon dan Bani Moab saat ini sedang menuju kepada kita. Dan mereka ingin memerangi kerajaan kita. Wah, adik-adik ya. Kalau kalian menjadi Raja Yosafat, kalian perasaannya gimana? Ada dua bangsa yang besar bersatu, bermaksud untuk berperang melawan kerajaan kalian. Tentunya pasti
pasti merasa takut adik-adik, sangat ketakutan. Begitu juga dengan Raja Yosafat ya. Dia sangat ketakutan adik-adik. Lalu apa yang dia lakukan ya? Apakah dia melakukan mengumpulkan semua panglimanya? Apakah dia mengumpulkan seluruh senjatanya? Apakah dia mengumpulkan seluruh rakyatnya yang pandai berperang? Ternyata yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah dia mengumumkan kepada seluruh rakyatnya untuk berkumpul. Berkumpul untuk apa? Ternyata Raja Yosafat ini menyuruh seluruh rakyatnya berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Lalu semua rakyatnya datang ke depan rumah Allah ya. Baik laki-laki, baik perempuan, baik anak kecil, semuanya datang berkumpul di depan rumah Tuhan. Lalu Raja Yosafat ini pun di tengah-tengah mereka ya. Dan Raja Yosafat ini pun ya, berdoa memohon perlindungan daripada Tuhan. Raja Yosafat ini bilang, "Ya Tuhanku, ya, Engkau adalah Allah yang begitu hebat. Engkau adalah Allah yang melindungi kehidupan kami sampai dengan saat ini. Engkau adalah Allah yang menjaga dan memelihara kami sampai dengan saat ini. Engkau pula Allah yang memberikan negeri yang kami tinggalin ini sebagai warisan kami melalui perantara Abraham Bapak kami. Tuhan, saat ini kami sangat ketakutan karena ada musuh yang ingin menyerang kepada kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Bantulah kami Tuhan. Bagaimana caranya kami harus berperang melawan musuh-musuh yang saat ini sedang mengejar dan ingin datang memerangi kami." Ya, Raja Yosafat ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dia berdoa adik-adik dengan sungguh-sungguh. Dia mohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sabar menanti Tuhan, doa dengan tulus. Betul ya adik ya? Raja Yosafat ini berdoa dengan tulus, berdoa dengan rendah hati. Sampai adik-adik ketika Yosafat ini sedang berdoa, Roh Tuhan hinggap kepada seorang yang bernama Yahaziel. Lalu adik-adik, melalui perantara Yahaziel, Roh Tuhan ini berbicara kepada Yosafat. Dia mengatakan, "Hai Rajaku Yosafat, Tuhan telah mendengar doa engkau. Janganlah takut dan janganlah khawatir. Tuhanlah yang akan berperang melawan musuhmu pada esok hari. Ingatlah, percayalah dan teguhlah bahwa Tuhanlah yang akan berperang melawan musuhmu esok hari." Adik-adik ya, setelah mendengarkan firman Tuhan melalui perantara Yahaziel, Raja Yosafat ini pun berlutut adik-adik, berlutut sampai mukanya menghadap ke tanah ya. Dia mengucap syukur adik-adik bahwa Tuhan telah mendengar doa dari Raja Yosafat ini. Setelah itu adik-adik, seluruh bangsa Israel ini bernyanyi memuji nama Tuhan ya. Sehingga semalaman mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Besokan harinya adik-adik, bangsa ini pun bersiap-siap untuk berperang. Sebelum maju ya, sebelum menemui musuhnya, Raja Yosafat ini mengatakan bahwa, "Ingat bangsaku, Allah lah yang akan berperang melawan kita." Benar ya adik ya? Sepanjang perjalanan adik, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan adik. Hanya itu yang mereka lakukan. Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai, dengan suara yang nyaring adik-adik. Ternyata Tuhan berperang untuk mereka. Bagaimana
caranya? Ketika Bani Moab dan Bani Amon ini datang ingin menghadang Raja Yosafat, datanglah penduduk dari pegunungan Seir. Ketika datang penduduk dari pegunungan Seir ini, dengan seizin Tuhan, Bani Amon dan Bani Moab ini pun menghajar penduduk Seir ini. Mereka ingin menjarah dari penduduk Seir ini. Setelah penduduk Seir ini dibunuh mati oleh Bani Amon dan Bani Moab, Tuhan lalu membuat Bani Amon dan Bani Moab ini saling membunuh adik-adik. Ya. Ketika Yosafat sampai kepada padang gurun tempat mereka ini berperang, dilihat adik-adik bahwa sudah Bani Amon ataupun Bani Moab ini semuanya sudah saling bunuh-membunuh, dan tidak ada yang hidup yang tersisa di antara Bani Moab dan Bani Amon. Adik-adik, setelah itu mereka menjarah semua harta milik Bani Amon dan Bani Moab itu, mereka ambil adik-adik oleh rakyat Yosafat. Mereka bahkan membutuhkan waktu 3 hari untuk mengangkut barang jarahan, karena begitu banyak barang jarahan yang mereka ambil. Setelah itu adik-adik, setelah hari keempat, mereka pun berkumpul, mereka memuji nama Tuhan adik, memuliakan nama Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sehingga terdengarlah oleh bangsa-bangsa lain bahwa Tuhanlah yang berperang, dan semua bangsa takut akan kerajaan Yosafat karena mereka tahu bahwa Tuhan menyertai kerajaan dari Yosafat. Nah adik-adik, dari kisah ini kita boleh belajar ya. Kita boleh belajar menjadi Raja Yosafat. Raja yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab ya. Kalau adik-adik punya Alkitab boleh dibuka ya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Adik-adik, saat ini ya, kita mau belajar dari Raja Yosafat ya. Bagaimana dia mau sungguh-sungguh percaya akan Tuhan ya. Ketika Tuhan bilang bahwa engkau tidak akan berperang, aku akan membuat engkau menang akan musuhmu. Dia tidak sedikit pun ragu adik-adik. Dia tidak bilang, Tuhan, bagaimana caranya engkau berperang untukku? Bagaimana aku harus mempersiapkan diriku? Yang dia lakukan adalah dia memuji nama Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan memegang setiap janji yang diberikannya kepada anak-anaknya. Hari ini kita juga mau belajar ya adik ya. Kita mau senantiasa percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Walaupun saat ini kita mengalami suatu situasi yang berbeda daripada biasanya ya. Kita lebih banyak di rumah, kita belajar di rumah ya. Tapi kita mau percaya ya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita dan meminta pertolongan hanya dari Tuhan Yesus saja. Sama seperti Raja Yosafat, ketika dia mengalami ketakutan, yang dia lakukan adalah dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Nah adik-adik, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Kita mau tutup renungan kita. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus boleh jadikan kami seperti Raja Yosafat. Raja Yosafat yang sungguh mempercayai akan pemeliharaan Engkau dalam kehidupan dia dan rakyat-rakyatnya. Ya Tuhan, kami mau berserah kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Biarlah kiranya tangan Tuhanlah yang senantiasa memimpin dan menjaga kami dalam kehidupan ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga mau menjaga, memelihara negara kami ini Tuhan. Memelihara para dokter, tenaga medis yang saat ini sedang berjuang Bapa. Kiranya tangan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai keluarga kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh senantiasa menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Dah adik-adik.